Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, ini semua tanaman yang memiliki aktivitas anti PMK yang sudah diteliti ya. Yang pertama itu kunyit, nama latinnya Curcuma longa. Teman-teman bisa menggunakan yang paling bagus adalah rimpangnya, ya kan, bawahnya itu ya, yang bisa buat bumbu. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan seluruh tanamannya, kayak gitu. Ini untuk daunnya mungkin bisa langsung dijadikan campuran pakan. Nah, ini meningkatkan imun juga untuk ternak ya. Kayak gitu. Itu adalah kunyit. Ya, menurut saya ini yang paling bagus. Kayak gitu. Tidak beracun dan bisa dimanfaatkan. Aman lah ya. Buat manusia aja aman, apalagi ternak. Nah, yang kedua ada sambiloto. Nama latinnya Andrographis paniculata. Nah, ini juga tanaman favorit yang untuk manusia ya, digunakan manusia untuk pengobatan. Ini juga memiliki aktivitas anti PMK, diketahui seperti itu ya, diteliti. Teman-teman bisa nyari ya, kalau gambarnya kurang jelas. Sambiloto Andrographis paniculata. Nah, ini sudah lumrah ditemukan banyak dikenal di masyarakat lah ya, sambiloto ini. Nah, gitu. Ini juga biasanya digunakan untuk menangani kalau di kampung itu ya panas ya, anak panas gitu. Nah, biasanya nyarinya ini sambiloto. Ini juga aktivitas antioksidannya juga tinggi. Nah, ini juga diketahui pada hasil penelitiannya itu memiliki aktivitas anti PMK. Nah, gitu. Nah, untuk pemanfaatannya ya tanamannya bisa langsung digunakan, bisa dicampurkan ke dalam pakan hijauan, monggo silahkan. Mau dibuat silase, kalau di silase saya belum tahu apakah dia zat aktifnya itu masih bisa bertahan atau enggak. Kan kalau di silase itu kan difermentasi ya, kayak gitu, disimpan, dilayukan. Soalnya ada senyawa-senyawa yang dia itu akan kalau dibiarkan dilayukan itu akan menguap, kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah mimba Azadinacta indica gitu. Nah, ini mimba ini, tapi kalau mimba ini rasanya itu pahit ya, kayak gitu. Punya aktivitas yang namanya itu antivedan. Antivedan ini mencegah mencegah hewan itu untuk makan, kayak gitu. Jadi hewan itu nggak suka. Tapi tanaman ini memang diketahui itu banyak antibakteri, anti jamur gitu. Dan juga ternyata memiliki aktivitas untuk anti PMK gitu. Itu memba ya, membo. Ini pinggir jalan cukup banyak ya, kayak gitu. Kalau di jalan-jalan ya, teman-teman silahkan cari aja. Ini salah satu tanaman yang menurut saya itu bagus banget, kayak gitu. Tapi ya itu rasanya pahit gitu ya, agak ditolak lah ya, tapi tidak beracun gitu. Karena ada juga tanaman yang umumnya kalau pahit ya seringnya beracun, kayak gitu. Tapi kalau untuk yang ini tuh enggak beracun ya. Tapi hindari untuk hewan yang hamil, kayak gitu, karena dia punya aktivitas ya sebenarnya mencegah kehamilan sih gitu. Jadi mencegah kehamilan, bukan mengganggu kehamilan, tapi ya sebaiknya dihindari aja, kayak gitu. Cari aja yang kayak yang tadi, yang kunyit itu kan mudah ditemukan, atau sambiloto, nah itu juga mudah ditemukan dan aman, kayak gitu. Tapi kalau ini juga bagus nih, memba nih. Nah, selanjutnya nih 4, jahe, latinnya Zingiber officinale. Nah, sebenarnya saya kasih tahu ya, ini nama latinnya harusnya miring. Nah, tapi kalau harus edit agak mager nih ya. Nah, ini yang 4 ini jahe. Nama latinnya Zingiber officinale, kayak gitu. Nah, sudah diketahui ya, jahe ini manfaatnya kan banyak sekali. Ini juga ternyata memiliki aktivitas anti PMK. Nah, gitu ya. Jahe Zingiber officinale itu kan ada banyak sekali macamnya. Ada jahe gajah, jahe empret, jahe merah. Nah, silakan bisa teman-teman manfaatkan, rimpangnya bisa, dan daun-daunnya juga monggo silakan mau digunakan gitu. Nah, ini jahe ya, ini jahe empret ya gitu. Silakan teman-teman manfaatkan jahe ya. Bisa campurkan ke hijauan langsung. Nah, ini ternyata memiliki aktivitas anti PMK, dan ini aman untuk ternak ya, mau buat manusia aja aman, kayak gitu. Apalagi kalau buat ternak
Nah, ini juga bagus untuk musim penghujan juga ya kan, kayak gitu. Kalau buat musim penghujan gitu, bisa mencegah kembung juga saya ini, dan punya aktivitas anti inflamasi, anti peradangan juga gitu. Nah, selanjutnya adalah mangga, Mangifera indica. Nah, bisalah semua tanamannya. Sebenarnya kalau tanamannya besar, ukuran pohon, itu kebanyakan zat aktifnya itu terdapat pada kulit. Itu kayak kayu manis juga kan. Kayu manis itu kan yang dimanfaatkan itu kulitnya. Nah, kalau pohon-pohon besar itu umumnya yang paling banyak itu terdapat senyawa aktif itu pada kulitnya. Bisa dimanfaatkan itu. Gitu. Tapi saya sarankan ini ya nggak apa-apa, teman-teman bisa ngambil daunnya, bisa apa yang bisa dimanfaatkan. Tapi kalau diambil kulitnya kan berarti harus ditebang atau dikerok ya. Ya, itu sayang sekali, tanamannya nanti mati malah. Bisalah teman-teman ambil nih daunnya kayak gitu. Gitu. Nah, ini diketahui sebagai aktivitas anti PMK kayak gitu. Nah, dan teman-teman perlu ketahui ya, di sini kayak gitu. Saya ingatkan bahwa virus itu ini selanjutnya ya, yang keenam ada lidah buaya. Nah, nanti saya kasih tambahan di akhir, teman-teman perlu perhatikan betul. Nah, ini ada lidah buaya, aloe vera. Kalau bisa yang nyarinya yang berbadensis gitu. Nah, itu teman-teman, atau yang pokoknya yang bisa dikonsumsi lah kayak itu, teman-teman bisa campurkan. Ini juga bisa sebagai obat olesnya kayak gitu, aloe vera. Nah, jangan lupa nyari yang berbadensis atau yang bisa dikonsumsi. Kan ada lidah buaya raksasa ya, kayak gitu, yang lain jenisnya selain barbadensis. Kalau barbadensis itu kan cirinya kalau nggak salah dia itu getahnya merah kayak gitu. Nah, ini ada juga tanaman anti PMK yang lain. Ada bawang putih, tapak dero, kayu manis, habatus sauda, D5. Mungkin banyak lagi. Nah, terus teman-teman ketahui, ini tidak saya tidak bilang bisa menyembuhkan ya. Gitu. Antivirusnya ini bisa jadi mencegah. Jadi kalau bisa teman-teman kasihnya itu ya sebelum kondisi masih sehat kayak gitu. Sebagai pencegahan, tindakan pencegahan. Kayak gitu ya. Ingat, sebagai tindakan pencegahan. Nah, ini dari sumbernya di sini saya ngambilnya. Oke. Sebagai tindakan pencegahan dan bukan pas waktu udah kena kayak gitu. Ya monggo silakan, kalau sudah kena bisa yang pakai yang kunyit, pakai yang jahe kayak gitu. Monggo teman-teman racik lah. Pokoknya mengandung itu. Ya, gitu ya. Nah, ini semua diteliti memiliki aktivitas anti PMK. Ya, bukan menyembuhkan, anti PMK ya, kayak gitu. Dia bisa menekan virusnya lah, mengurangi jumlahnya atau seperti apa. Nah, sebaiknya sebagai tindakan pencegahan. Silakan teman-teman tambahkan ke pakannya atau tambahkan ke jamu, suplemen, monggo silakan ya. Gitu. Nah, ini dari jurnalnya dari sini sumber-sumbernya. Silahkan bisa dicari kalau punya waktu luang ya. Ya, jadi gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.